menurut Emil Durkheim itu peduli adalah suatu bentuk solidaritas sosial yang menyatukan masyarakat. Nah, kepedulian membantu menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Jadi itu tuh pengertian menurut Emil Durkheim. Dan selanjutnya pengertian peduli secara umum yang akan dijelaskan oleh Moni. Oke, jadi peduli secara lebih garis besar lagi itu adalah kepedulian kita atau kepekaan kita terhadap masyarakat, terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi kita juga bisa merespon dengan sifat empati, simpati ataupun lainnya, dan juga kesadaran akan kondisi sekitar, memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta memiliki kemauan untuk berperan aktif dalam mencari solusi dan memberikan bantuan. Nah, selanjutnya ada materi manfaat, tujuan, dan contoh-contoh peduli akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke. Tujuan sikap peduli itu yang pertama, menumbuhkan rasa kemanusiaan. Dengan kita menerapkan sikap peduli, itu akan memberikan kepada kita dorongan untuk melakukan kepedulian terhadap sesama, dan itu akan menumbuhkan rasa sikap peduli di dalam diri kita. Yang kedua, mengurangi kesulitan sesama dengan membantu, menolong, serta memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu akan mengurangi kesulitan yang orang lain alamkan, dan kita akan merasa senang telah membantu dan meringankan beban orang lain. Tujuan lainnya dari sikap peduli itu ada menciptakan lingkungan yang lebih positif. Nah, teman-teman pasti tahu ya, arti dari kata tersebut bisa kita jabarkan bahwa dari kita melakukan sikap peduli itu kita akan mendapatkan nilai positif. Nah, nilai positif tersebut tidak hanya terdapat dalam diri kita saja, tetapi juga lingkungan sekitar kita itu akan mendapatkan nilai positif. Nah, yang dimana arti dari kata nilai positif tersebut yang artinya orang-orang sekitar kita itu merasa didukung dan dihargai karena adanya sikap peduli tersebut. Nah, jadi dengan adanya sikap saling peduli sesama, maka lingkungan kita dalam lingkungan warga masyarakat itu akan merasa dihargai dan didukung. Jadi dengan hal tersebut kita sesama warga bisa menumbuhkan sikap yang lebih baik dari sebelumnya, dan tanpa kita sadari dari hal tersebut bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif sekali dan jauh dari hal yang negatif. Oke, yang selanjutnya itu menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan. Nah, dari sikap peduli tadi tidak hanya menumbuhkan nilai positif saja ya, tetapi juga kita bisa memunculkan rasa sikap solidaritas dan kebersamaan terhadap sesama. Nah, yang kita ketahui bahwa dari kata solidaritas dan kebersamaan itu dapat diartikan sebagai sikap saling tolong-menolong, saling percaya, dan saling mendukung satu sama lainnya dalam suatu kelompok. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan arti dari kebersamaan dan solidaritas. Nah, jadi teman-teman dapat teman-teman simpulkan dari sikap peduli tersebut itu kita bisa memunculkan rasa solidaritas dan kebersamaan terhadap sesama. Jadi kayak kita saling tolong-menolong, saling mendukung ataupun saling percaya, itu kita akan memunculkan solidaritas dalam sesama. Jadi kayak seperti dalam lingkungan masyarakat ya, kita saling peduli, tolong-menolong, itu kita akan memunculkan solidaritas terhadap sesama. Jadi saling memegang teguh kebersamaan. Yang selanjutnya ada manfaat dari menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, mempererat rasa persaudaraan yang ada. Dengan kita menerapkan rasa peduli, kita akan jadi lebih memahami pandangan atau perspektif orang lain. Sehingga kalau kita gampang memahami orang lain, kita bisa dengan mudah melakukan interaksi sehingga saling terhubung satu sama lain. Yang kedua, itu menimbulkan kerukunan hidup. Nah, dari peduli itu kita bisa mencegah konflik karena akan timbul saling membantu satu sama lain. Nah, itu muncul dari sikap memahami perspektif atau pandangan hidup masing-masing, sehingga apabila kita sudah paham dengan pola pikir mereka, kita bisa lebih paham dan juga bisa lebih akur satu sama lain. Dan ketiga, mendatangkan rasa kasih sayang. Dengan kita menunjukkan rasa sikap peduli, berarti kita kan empati atau kita paham rasa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga kalau kita paham, kita tuh bisa lebih gampang lagi untuk menunjukkan rasa kasih sayang yang kita miliki untuk terutama lingkungan itu sendiri.
Yang keempat, kita ada memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap peduli dapat memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Ketika semua individu saling membantu, lingkungan itu akan menjadi lebih harmonis dan terhindar dari konflik yang dapat merusak kebersamaan. Nah, contohnya itu mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan bersama warga masyarakat. Nah, yang kelima itu ada menjatuhkan diri dari rasa egois. Sikap peduli membantu mengurangi egoisme yang dimana itu tuh sifat yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, kepedulian ini melatih empati dan kepekaan terhadap kebutuhan atau kesulitan orang lain. Nah, contohnya itu membantu tetangga yang sedang sakit tanpa memperharapkan imbalan. Yang keenam itu ada dekat dengan Tuhan dan mendapatkan pahala. Sikap peduli juga termasuk ibadah sosial yang dimana dalam ajaran agama menolong sesama itu adalah perbuatan yang baik dan juga mendekatkan diri atau mendekatkan seseorang kepada Tuhan dan menjadi ladang pahala. Nah, contohnya itu memberi sedekah atau zakat kepada fakir miskin dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau penggalangan dana untuk bencana alam. Oke, yang selanjutnya ini adalah contoh dari perilaku peduli di masyarakat. Yang pertama, itu gotong royong. Gotong royong bisa dilakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar seperti saluran air, jalan, ataupun fasilitas umum. Yang kedua, membantu tetangga. Membantu tetangga bisa dengan menyediakan bantuan kepada tetangga yang sedang sakit, berduka, ataupun membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, donasi untuk bencana alam. Dan ini bisa dilakukan dengan menggalang dana ataupun mengumpulkan kebutuhan pokok kepada korban bencana alam dengan memberikan pakaian, makanan, ataupun obat-obatan. Contoh nomor 4 yaitu memberikan edukasi dan informasi seperti berbagi informasi mengenai kesehatan, pendidikan, atau hal-hal bermanfaat lainnya kepada masyarakat agar lebih sejahtera. Contoh nomor 5 yaitu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan secara aktif menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta suasana yang nyaman. Jadi, apa itu perilaku peduli dalam masyarakat? Jadi, peduli dalam masyarakat adalah bentuk tanggung jawab dan empati antara sesama yang menunjukkan rasa solidaritas serta kebersamaan dan menunjukkan bahwa kita sebagai manusia saling membutuhkan dan harus saling membantu demi menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Jadi dengan menerapkan sikap saling peduli, masyarakat akan menjadi lebih kuat, harmonis, dan juga mampu dalam menghadapi tantangan bersama. Selain itu, perilaku peduli ini juga penting untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, sejahtera, aman, dan juga memiliki ikatan sosial yang lebih erat di antara anggota masyarakatnya.